Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini saya rencananya presentasi tentang expose. Kalau misalnya di bahasanya dari Perancis, tapi di Jerman atau di Eropa secara umum kita pakai untuk research proposal untuk S3 atau misalnya yang mau postdoktoral. Jadi dibilangnya expose. Saya tertarik buat bahas ini karena waktu di awal saya mau kuliah S3, saya daftar pertama kali dengan expose saya dan saya ditolak gitu. Dan itu waktunya rentangnya 1 tahun sampai akhirnya expose saya yang kedua diterima. Jadi mungkin dengan sharing pengalaman ini buat nanti yang mau lanjut S3 ataupun yang mau lanjut postdoktoral, paling enggak kita bisa sharing pengalaman buat nanti bisa kepake gini untuk tahap selanjutnya untuk postdoc atau misalnya untuk daftar S3. Kontennya yang pertama tuh apa dan kenapa. Jadi diawali pas 2016 saya daftar ke HRW dan waktu itu disuruh sama prof saya di sini untuk bikin proposal penelitian. Dan proposal penelitian yang saya tangkap waktu itu mungkin kayak proposal apa ya proposal riset, tapi ternyata ada banyak hal yang luput dari saya waktu penyusunan proposal penelitian ini. Jadi inti utamanya di proposal penelitian ini kita apa namanya kita kasih tahu kalau ide yang mau kita teliti itu bisa kita selesaikan, bisa kita kerjakan dalam waktu 4 tahun penelitian kita. Dan apa namanya harus tertuang di dalam riset proposal yang kita buat. Dan ini juga sebagai salah satu syarat buat keterima. Kalau misalnya ada yang mau daftar beasiswa, biasanya mereka minta mana riset proposalnya, mana eksposenya gitu. Bidangnya mau apa dalam penelitian ini. Terus yang kedua, kalau misalnya kita mau ikatan kerja, jadi kayak misalnya di Universitas Duisburg Essen, dia membuka lowongan kerja untuk S3 untuk S3 dan apa namanya? Untuk S3 dan postdoc. Tapi kita diminta untuk bikin rencana riset proposal kita seperti apa. Nah, ini juga bisa dipakai untuk gerbang awal buat kita nanti mau neliti tentang apa kaitannya dengan research group yang kita mau masukin atau dengan kaitannya dengan calon pembimbing S3 kita. Intinya dengan expose ini di awal kita tahu nanti kita bakal melakukan apa selama S3 atau selama kita diberikan biaya untuk melakukan riset dan variatif gitu. Tiap negara, jangankan tiap antara beda negara misalnya, mungkin Barim sama Budina udah punya pengalaman pas nyusun riset proposalnya. Di Jerman aja tiap profesor tuh kadang beda-beda ininya, beda-beda kebutuhannya. Tapi misalnya rata-rata antara 5 sampai 25 halaman, tergantung seberapa detail si profesor minta riset proposalnya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana apa konten-konten yang penting dalam riset proposal? Yang pertama tentu judulnya kita harus jelas gitu. Tapi kita buat segeneral mungkin. Jadi kunci utama dari riset proposal itu kita bikin segeneral mungkin, jangan terlalu spesifik. Karena apa? Begitu kita melakukan riset, kadang tuh kita ada perubahan gitu, ada penambahan yang lebih detail sifatnya, ada yang kita mau melenceng-lenceng dikit, sehingga kalau misalnya di awal kita udah detailin, udah fokusin ke satu titik, biasanya kadang susah untuk melenceng ke tempat lain. Makanya kita bikin titelnya dia lebih general, secara umum konten di dalamnya itu lebih 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 general. Jadi ada fleksibilitas di dalam untuk adaptasi metode lain ataupun hal-hal yang lain. Jadi ada titelnya. Nah, dalam penentuan selanjutnya ada namanya eh, topiknya kita mau apa. Hal yang penting buat di riset kita di expose ini, di awal kita udah nentuin 2 sampai 3 keywords riset kita tuh seperti apa. Jadi kadang kalau kita bikin paper, keywords itu belakangan biasanya, ya kan? Kita tulis dulu papernya, sampai papernya selesai baru nentuin keywordnya apa. Kalau di expose kita di awal kita tentuin dulu keywordnya itu seperti apa. Eh, Keyword yang kita bakal pakai sepanjang sepanjang penelitian kita tuh apa gitu, dua kata kunci. Dan ini nanti bakal bakal dikombinasikan dengan apa namanya? Dikombinasikan dengan keywords yang lain tergantung paper yang kita tulis.
Nah, yang ketiga misalnya di introduction sama motivation. Nah, ini yang saya dulu lumayan susah. Ternyata eh, ini bervariasi tergantung profesor. Di pengalaman saya, si profesor tuh minta, kenapa sih saya tiba-tiba masuk ke tema spesifik tertentu misalnya. Hai mama. Hal yang Hai. eh, ntar saya punten Bu Bu Fatul mungkin bisa di silent. Iya iya maaf maaf. Hal yang penting misalnya di introduction ini, jadi kita bakal ditanya, kenapa tiba-tiba ngambil spesifik tema itu? Kalau misalnya kita punya akses misalnya, oh saya dosen di sini misalnya, saya dosen di kampus A dan di kampus A ini saya punya akses data untuk mahasiswa. Nah, hal itu yang membuat saya tertarik untuk riset tema tema B, tema tema A. Atau misalnya oh saya aktif di komunitas periset tertentu dan di komunitas ini mereka ada masalah 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 tertentu. Nah, ini yang membuat apa namanya kita harus presentasiin gitu di introduction apa yang membuat kita termotivasi dan seberapa dekat kita dengan yang memotivasi kita. Coba. Terus apa namanya? Awali dengan masalah. Ini penting buat nentuin kalau apa yang kita riset itu nanti bisa aplikatif gitu. Kalau misalnya kita nggak identifikasi masalahnya apa, maka kadang risetnya tuh lebih ke arah teoritis. Tapi kalau misalnya kita kasih tahu, oh saya aktif di komunitas e-learning dan ternyata di komunitas ini mereka kesulitan untuk menentukan apa yang memotivasi mahasiswa buat buat aktif di e-learningnya. Nah itu yang apa namanya, yang kita jadikan motivasi masalah dan nanti bisa diaplikasikan ke komunitas kita. Terus kita harus identifikasi top outlet atau top kanal tempat publikasinya itu apa aja karena ini yang di sana kita bisa lihat penggunaan topik itu di sana tuh misalnya dari sisi singkatan, mereka pakai singkatan apa, isu yang dipakai itu seperti apa, dan itu bakal berpengaruh ke penyusunan proposal kita. Di state of the art, kita yang perlu perhatiin kesalahan saya yang pertama, saya mau masuk di grup riset di Finland, tapi saya sama sekali nggak lihat penelitian mereka itu tentang apa di sana yang berkaitan dengan yang mau saya riset. Saya eh, peneliti apa nyusun aja tanpa tahu oh ternyata calon profesor pembimbing saya tuh bidangnya internasionalisasi dan dia udah publikasi di mana aja itu saya nggak citet malah nggak saya referensi di riset proposal saya dan itu yang jadi permasalahan saya ditolak untuk masuk di sana karena ya mereka nggak ada yang bisa ngebimbing gitu toh nggak ada yang jadi referensi di sana gitu dalam dalam riset proposal saya jadi penting buat kita di state of the art nih kita perhatikan research group yang ada di kampus yang mau kita tempatin daftar itu mereka penelitian yang nyambung dengan kita itu apa dan kita harus referensi ke sana biar kita nanti bisa ngasih sumbangan oh saya nanti dari penelitian yang ada sekarang di kampus itu saya bakal nambahin hal-hal tertentu yang keempat scientific research issue misalnya ini research questionnya yang perlu diperhatikan di sini waktu pertama kali saya bikin research question sampai 10. Ternyata itu kesalahan fatal. Semakin banyak research question, semakin menunjukkan kalau penelitian kita tuh akan banyak cabangnya dan nggak fokus. Jadi, kuncinya apa? Eh, bikin research question itu kita butuh satu pertanyaan main research question, nanti di main research question ini baru ada turunannya. Dan usahakan misalnya di main research question ini pertanyaan yang dijawab itu pertanyaan antara why atau how. Kalau bisa sih pertanyaan yang kita jawab di main research question utama itu why. Dengan adanya why kita nanti bisa bakal ada turunan-turunannya misalnya apa yang bisa mempengaruhi faktor kalau misalnya saya kenapa misalnya orang tua dan anak muda nggak tertarik untuk berkolaborasi secara digital misalnya. Nah, dari pertanyaan why kita nanya apa faktor-faktornya yang menghalangi itu, apa faktor-faktor yang justru bisa mendukung itu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya biar mereka tuh bisa tertarik. Jadi eh, usahakan awali dengan why karena itu pertanyaan filosofis. Namanya nanti lulus kan Doctor of Philosophy gitu. Jadi kita berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya filosofis, yang sifatnya tuh mendalam untuk dianalisa. Jadi kita berusaha jawab satu main research question, kita usahakan why atau how, nanti kita tambahin
supporting research question-nya, mau what, which, how juga boleh misalnya. Terus kita bikin, kita butuh yang namanya gimana kita nganalisanya nanti, teori apa yang kita mau butuhin gitu. Ini kalau di sistem informasi kita harus pakai teori tertentu buat ngembangin penelitian kita nanti, buat analisa data ataupun analisa hasil yang kita dapatkan dari penelitian. Nah, ini waktu saya di Finland, saya dikasih tahu core teori kamu tuh apa buat penelitian ini. Ada nggak teori tertentu, misalnya teori tentang self determination theory. Nah, itu kita jadiin sebagai core teori misalnya untuk pengembangan penelitian kita. Nah, konten yang selanjutnya itu kita jelaskan metodenya tuh seperti apa. Metode penelitian yang mau kita buat. Nah, kalau bisa metode penelitian itu kita bikin umum dulu, jangan terlalu spesifik. Karena begitu kita melakukan riset, terkadang kita menemukan, oh ternyata metode yang mau saya pakai ini nggak pas. Ada metode lain yang lebih cocok gitu. Nah, makanya di metode ini kita pakai yang sifatnya fleksibel. Kalau misalnya di sistem informasi, misalnya action design research dengan uh, design research method misalnya. Dua metode ini bisa dikombinasikan dengan metode pengumpulan data yang lainnya, misalnya kayak apa kuantitatif misalnya yang sifatnya kuesioner atau misalnya sifatnya interview misalnya yang kualitatif. Jadi bikin research method yang lebih general yang memungkinkan kita nanti pas riset melenceng-lenceng dikit gitu ke arah lain. Terus, nah hal yang penting kita harus tekankan di riset proposal itu satu paragraf misalnya atau satu kalimat apa kontribusi kontribusi dari penelitian kita, apa artefak yang bakal keluar dari riset penelitian kita. Di sini ada beberapa fakta ini implikasi, jadi ada knowledge kontribusinya apa, terus praktikalnya apa, manajerial dan sosial implikasinya apa. Jadi kita harus pikirin nih, tapi ini angan-angan kita aja dulu karena kan apa namanya masih proposal gitu. Berdasarkan studi literatur tadi state of the art kita jadi tahu oh teori sebelumnya ngebahas sampai A, nanti knowledge contribution dari penelitian saya itu nanti bakal nyampe misalnya sampai B atau sampai C misalnya. Terus secara praktikal membantu misalnya dari sisi apa desainer untuk melakukan untuk desain sistem atau kalau misalnya membantu pihak manajemen untuk memberikan keputusan yang bagus misalnya terkait masalah yang sama. Terus sekarang misalnya udah mulai ke arah social implication-nya apa? Karena kadang apa banyak juga yang penelitian sebenarnya dia tuh nggak cuma bermanfaat untuk organisasi tapi secara untuk komunitas secara umum. Nah, ini yang saya juga miss kemarin, saya nggak bahas tentang kontribusi yang saya mau berikan tuh apa dari penelitian saya gitu, baik dari sisi knowledge maupun dari sisi praktikal. Terus yang penting misalnya kita udah kasih motivasinya apa, state of the art-nya apa, metodenya segala macam. Nah, kita harus tunjukin kalau kita tuh bisa nyelesain paper kita, nyelesain studi kita dalam waktu 4 tahun. Ini kayak work breakdown structure. Jadi dalam 4 tahun itu, tahun pertama kita mau mau nyelesain apa? Mau nyelesain research question yang mana misalnya. Terus tahun kedua research question yang mana, tahun ketiga research question mana, sampai keseluruhan tuh akhirnya menjawab main research question misalnya. Dan biasanya dihubungkan dengan publikasi misalnya. Di tahun pertama itu mau publikasi apa, sampai di tahun terakhir misalnya publikasinya apa. Dan kita nunjukin di sini di timetable ini kalau 4 tahun tuh yakin kita bisa selesai. Yang keempat ini fundingnya. Fundingnya apakah kita pakai beasiswa sendiri atau misalnya eh, kita dari proyekan atau misalnya dari profesor misalnya. Kita harus kasih tahu juga jangan sampai selama kita S3 itu kita nggak bisa biayain diri kita gitu buat menyelesaikan program S3. Kalau strateginya orang-orang yang dapat beasiswa, dia nunjukin di Indonesia itu ada link beasiswa ini gitu, beasiswa LPDP misalnya. Dan kampus Anda itu termasuk bagian dari LPDP. Begitu misalnya Anda terima saya bakal dapat funding dari LPDP. Seperti itu. Jadi orang juga dari LPDP-nya, wah diterima nih di kampus A. Si kampus A juga, oh bagus nih S3 saya dapat funding nanti dari eksternal gitu. Buat ngelakuin riset. Jadi sama-sama saling mendukung
orang juga tertarik yang si pembimbing untuk menerima kita. Nah, di referensi ini dari pengalaman saya itu kita usahakan citasi publikasi yang terbaru, terus yang paling penting tadi saya bilang kita coba cari tahu publikasi di research group yang kita mau tuju itu atau di kampus yang mau kita daftarin itu mereka publikasiin bidang itu tuh apa aja gitu. Jadi nyambung ketika kita masuk di sana ada expert di sana yang bisa kita ajak komunikasi. Karena waktu saya di Finland, saya selalu citet yang di Jerman. Pas saya ke Finland, dia bilang, ya ngapain kamu ke sini kalau misalnya nggak ada ahlinya di sini yang bisa membimbing kamu gitu, yang bisa membantu kamu menyelesaikan paper kamu misalnya. Karena dia lihat ini di referensi kamu saya nggak tahu pengajar di sini yang bisa jadi pembimbing kamu siapa di Finland. Nah itu penting tuh buat di referensi. Terus kita referensi usahakan jangan yang dari halaman web atau misalnya dari Wikipedia yang sifatnya tuh nggak persisten, jadi bisa berubah-ubah ininya, alamatnya atau kontennya bisa berubah-ubah. Kita usahakan citet yang alamannya persisten, yang selalu ada bisa diakses dan nggak bisa diubah seenaknya gitu. Ya, mungkin itu aja materi bisa diunduh di Zenodo Asosiasi Cyber Educator Indonesia. Sekian, kalau ada pertanyaan dipersilahkan.